Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 Juni 2022 dalam pekan biasa ke-10 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Raja-Raja, bab 18 ayat 41 sampai dengan ayat 46. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas. Ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisriel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisriel. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air,
Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Haleluya, haleluya. Perintah baru ku berikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih yang sempurna. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa apabila hidup keagamaan seseorang tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka orang tersebut tidak masuk dalam kerajaan surga. Pengajaran Yesus ini terdengar sangat tegas. Namun, sebelum kita mendalami apa yang dimaksud oleh Yesus, marilah kita mengenal lebih jauh mengenai siapakah sebenarnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah kalangan yang dikenal sebagai orang-orang yang menguasai hukum Taurat dengan baik dan menjalankannya dengan taat. Hukum Taurat sendiri memiliki jumlah aturan yang sangat banyak. Hukum ini dirumuskan ke dalam 613 peraturan atau perintah. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempelajari dan menjalankan aturan-aturan dalam hukum Taurat dengan ketat. Mengapa? Karena mereka mempercayai bahwa ketaatan menjalankan hukum Taurat akan membawa mereka pada keselamatan. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu mungkin akan mengalami kebingungan atau kesulitan untuk percaya. Bagaimana mungkin orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai hukum Taurat dan menjalankannya dengan taat tidak beroleh tempat di dalam kerajaan surga? Namun tunggu dulu, apakah pemahaman seperti itu tepat? Atau apakah sebenarnya Yesus mempunyai maksud yang lain? Orang-orang yang dikritik oleh Yesus adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang keliru memahami hukum Taurat. Mereka menjalankan hukum Taurat hanya sebatas melaksanakan ritual agama. Substansi dari hukum Taurat itu sendiri mereka abaikan. Mereka menjalankan perintah atau aturan dalam hukum Taurat dengan ketat, namun sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka jauh dari kasih. Yesus mengajarkan pada kita untuk tidak menyimpan amarah dan dendam kepada orang lain. Kita diminta untuk segera mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebaliknya, apabila orang lain menaruh perasaan marah sakit hati kepada kita, hendaknya kita pun berusaha untuk berdamai dengan orang tersebut dan memohon pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan. Apabila kita mempunyai kesalahan atau berhutang kepada orang lain, hendaknya kita tidak membela diri, namun segera berdamai dan mengakui kesalahan kita. Kita pun diajarkan untuk tidak lari dari tanggung jawab apabila berhutang pada orang lain. Jangan sampai dihadapkan ke pengadilan dan akhirnya dijatuhi dengan hukuman yang berat. Yesus mengajarkan bahwa keharmonisan dengan sesama lebih penting dibandingkan dengan mempersembahkan persembahan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan dengan keadaan hati yang penuh dengan kasih, bukan dalam keadaan hati yang berselisih atau bermusuhan dengan orang lain.
Dalam 1 Korintus bab 13 mengajarkan kita mengenai kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Namun tantangannya, bagaimana apabila kita ditolak pada saat kita mau berdamai dengan orang lain? Dalam kondisi seperti ini, biarlah mereka bertanggung jawab kepada Allah atas keputusan yang mereka ambil. Sedangkan bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu menjadi kecewa atau malu, karena kita sesungguhnya sudah melakukan bagian yang harus kita lakukan, yaitu melakukan perintah Allah. Tantangan lain yang lebih berat lagi adalah untuk mengampuni, untuk tidak marah kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Bagaimana seorang ibu dapat mengampuni orang yang sudah membunuh anaknya? Atau bagaimana seorang pedagang dapat mengampuni orang yang sudah menipunya sampai ia bangkrut? Atau bagaimana seorang istri dapat mengampuni suami yang telah mengkhianatinya? Apakah Allah tidak mengetahui betapa besarnya penderitaan yang dialami orang-orang tersebut? Bagaimana mungkin Allah meminta mereka untuk mengampuni dan tidak boleh marah? Jawabannya, tentu saja Allah mengerti akan seberapa besarnya penderitaan yang kita alami. Yesus pun sudah mengalami penderitaan yang begitu hebat di kayu salib yang hina. Namun dengan akal budi, kita dapat mengerti bahwa Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi, bagaimanakah caranya agar kita dapat mengampuni orang lain dengan segenap hati kita? Jawabannya adalah dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni, untuk berdamai dengan orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kasih dan pengampunan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengatakan apa yang Yesus katakan dari atas kayu salib di puncak penderitaannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada bacaan pertama hari ini, Allah pun menunjukkan belas kasih-Nya kepada bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Mereka telah berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah yang lain. Namun oleh karena kasih-Nya, Allah berinisiatif lebih dahulu untuk berdamai dengan umat-Nya melalui perantaraan Nabi Elia. Allah tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah memberkati bangsa Israel sehingga mereka dapat terus melanjutkan kehidupan dan tidak mengalami kebinasaan. Sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, Allah menghendaki kita untuk menjadi sempurna di dalam kasih-Nya. Dalam bacaan Injil Matius bab 5 ayat 48, Yesus memberikan perintah kepada kita, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa-mu yang di surga adalah sempurna. Apakah mustahil bagi kita untuk menjadi sempurna? Allah tidak mungkin meminta kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan.
Namun, tentunya akan menjadi mustahil apabila kita melakukannya sendiri. Akan menjadi mustahil apabila kita tidak melakukannya bersama dengan Allah. Marilah kita terus mengundang Roh Kudus untuk berkarya dalam diri kita, untuk membantu kita menjadi semakin sempurna di dalam kasih-Nya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami pun bersyukur karena Engkau senantiasa menunjukkan jalan kebenaran-Mu kepada kami. Bimbinglah kami senantiasa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak dan perintah-Mu dengan taat dan setia. Mampukanlah kami untuk mengasihi musuh kami dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami. Mampukanlah kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Mampukan kami untuk menjadi sempurna, sama seperti Engkau sendiri adalah kasih yang sempurna. Melalui perantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.